Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini ingin menjelaskan bab 10 filsafat ilmu tentang ilmu pengetahuan dan politik. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Disadari atau tidak, ilmu pengetahuan mampu membantu para penguasa untuk mengembangkan organisasi sosial yang semakin solid yang dapat dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Secara tanpa sadar, kita ingin membentuk suatu masyarakat yang berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi sejarah yang ada menunjukkan bahwa teknik-teknik ilmiah juga turut menjadi alat bagi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat dasar dari masyarakat modern yang demokratis yang menghargai martabat manusia. Teknik ilmiah dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat dekat. Sejarah bangsa-bangsa mencatat dua contoh dari hubungan yang sangat erat itu, yaitu praktek oligarki dan perang. Oligarki sendiri adalah segala bentuk sistem yang kekuasaan tertinggi hanya dimiliki oleh sekelompok orang. Salah satu keunggulan oligarki zaman modern adalah bahwa sistem pemerintahan itu menggunakan teknik-teknik ilmiah untuk memperkokoh organisasi sosialnya. Oligarki muncul pertama-tama karena kepercayaan yang kokoh pada prinsip dasar yang tidak boleh diganggu-gugat. Banyak oligarki modern dibangun di atas kepercayaan pada prinsip-prinsip dasar tertentu. Teknik-teknik ilmiah pun dikembangkan untuk menjamin pengawasan yang sempurna atas pendapat orang. Pemerintah oligarki dewasa ini mengandung bahaya yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh para penguasa yang despotis. Sebelumnya, karena teknik ilmiah dewasa ini memiliki kemampuan untuk menundukkan orang. Dikarenakan selain penemuan dalam bidang senjata-senjata ampuh yang mematikan manusia, ilmu fisiologi dan psikologi dapat memberikan kemampuan yang jauh lebih besar kepada pemerintah untuk mengendalikan mentalitas individu. Juga negara dewasa ini kebal terhadap kritik dan memiliki kemampuan melenyapkan individu. Maka dapat dikatakan tepat bahwa kalau orang menginginkan ditegakkannya demokrasi dan HAM. Perang merupakan suatu praktik kekuasaan dengan tujuan mengalahkan dan menghancurkan seluruh potensi musuh. Perang dewasa ini tidak dapat lebih menghancurkan dari perang di zaman lampau karena kemajuan dalam bidang teknik persenjataan diimbangi oleh kemajuan ilmu kedokteran dan kesehatan. Akibat-akibat perang yang terjadi pada zaman lampau tidak dirasakan dewasa ini, tetapi ada indikasi kejahatan perang meningkat. Semua orang dewasa ini tentu tidak mengharapkan suatu perang apapun di masa mendatang. Maka di masa sekarang dan di masa depan kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan real, yakni memusnahkan diri kita sendiri atau harus mengorbankan kebebasan atau nafsu membunuh orang agar kehidupan dapat terus berlanjut. Pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa melalui tokoh-tokoh seperti John Locke, J.J. Rousseau, maupun John Stuart Mill, demokrasi biasa dihubungkan dengan gagasan kebebasan, baik itu kebebasan dari kungkungan para penguasa yang despotis maupun kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Namun, ketika teknik-teknik ilmiah dipakai secara luas di dalam masyarakat, maka demokrasi tidak saja menjadi kata kunci untuk melawan penguasa yang despotis, melainkan suatu kata kunci untuk melindungi individu dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kita sekarang adalah sistem masyarakat ilmiah yang semakin organis, yang menempatkan individu semata-mata sebagai komponen dari masyarakat sebagai mesin raksasa. Ada 3 urgensi dari diterapkannya demokrasi dalam masyarakat ilmiah, yaitu 1. Individu dapat melihat dirinya berguna dalam batas-batas penilaian masyarakat. Yang kedua, sedapat mungkin terlindungi dari kemalangan yang seharusnya tidak ia terima. Dan yang terakhir ketiga, yaitu memiliki kesempatan untuk berinisiatif dengan segala macam cara positif yang tidak merugikan orang lain.
ilmuwan memainkan peranan yang tidak kecil dalam pengambilan keputusan politik, baik dengan menjadi staf dalam bidang penelitian milik pemerintah maupun menjadi staf dalam lembaga konsultasi publik. Permasalahannya pada sifat hubungan antara ilmuwan yang ahli dalam bidang-bidang tertentu dengan politisasi yang berwenang mengambil keputusan publik. Mengikuti J. Habermas, ada 3 model hubungan kerja antara pihak ilmuwan dan pihak politisi. Yang pertama, decisionist model, yaitu model keputusan berdasarkan pertimbangan kepentingan. Menurut model ini, keputusan terakhir dari suatu kebijakan publik berada di tangan para pemegang kekuasaan, yang pada dasarnya lebih memberikan perhatian pada konflik kepentingan, dan nilai ilmuwan hanya bertugas melayani kepentingan kekuasaan, sehingga kebijakannya dapat dilakukan di masyarakat. Yang kedua, technocratic model. Model kerjasama ini menggunakan peranan ilmuwan. Pemegang kekuasaan tergantung pada ilmuwan untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu organ dari masyarakat. Asumsi dari pendekatan ini adalah kebutuhan para pemegang kekuasaan atas kemajuan teknik dan kontinuitas rasionalitas dalam pemecahan masalah teknik dan praktis. Sementara itu, para ilmuwan yakin bahwa hanya ilmu yang dapat memecahkan masalah teknik dan praktek di lapangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pragmatic model. Model ini melihat bahwa antara ilmuwan dan politisi terdapat interaksi kritis dalam suatu diskusi yang dilengkapi dengan informasi dan pertimbangan ilmiah. Kedua belah pihak tidak saling dimaafkan dan menguasai hubungan antara keduanya bersifat timbal-balik. Ilmuwan menasihati politisi, dan politisi mendorong ilmuwan untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat. Di antara ketiga model hubungan kerja antara pihak ilmuwan dan pihak politis tersebut, yang paling mendekati demokratisasi adalah model pragmatis.